Hipnoterapi bagaimana? Selama kondisi si ibu ya bukan hal-hal yang fatal. Seperti misalnya tadi placenta previa. Placenta previa itu adalah plasenta yang menutupi jalan lahir. Ada yang total, ada yang separuh. Separuh juga ada yang sedikit, ada yang besar. Nah, ini harus kita tahu persis. Kita tahu persis. Tapi kalau dia sudah tutupnya total atau sebagian lebih banyak mentutupnya, ya maka kita ya tidak usah ambil resiko. Kita mending menghipno diri kita untuk sehat walafiat, operasi melahirkan dengan sesio selamat. Itu mending begitu. Itu juga sebuah hipnoterapi. Hipnoterapi apa sih? Hipnoterapi adalah menterapi diri kita di kondisi hipnosis atau di kondisi otak yang di dalam gelombang hipnosis. Gelombang hipnosis itu gelombang apa? Gelombang yang antara gelombang alfa dan theta. Ya. Sholat itu hipnoterapi. Ya, menterapi diri kita karena kita pada saat sholat habis wudhu kemudian sholat itu sudah mulai tuh gelombang di otak kita masuk ke alfa. Berputarnya nggak cepat, dia berputarnya sekitar ya di bawah 13 siklus per second. Ya. Kalau sholatnya khusyuk banget di 10 CPS itu membuka sadar kita, otak bawah sadar untuk kita ya terapi. Dengan apa terapi? Kalimat-kalimat yang kita ucapkan mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Allahu Akbar. Itu juga terapi. Sholat itu hipnoterapi dengan terapinya kata-kata yang ada di dalam sholat tadi. Tentunya kalimatnya makanya harus jelas dilafazkan ya dan tumakninah. Tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru sehingga kita juga tahu apa yang kita ucapkan. Nah, itu asiknya hipnoterapi yang ada di dalam sholat dan bahkan teratur sehari 5 kali. Buat teman-teman yang mumpung di rumah kan nggak ada pergi-pergi, nah, ini kesempatan banget sholatnya lebih tumakninah, lebih khusyuk ya. Qobliyah ba'diyahnya dilakukan kalau misalnya pada saat zuhur ada qobliyah ba'diyah ambil, isya juga qobliyah ba'diyah ambil. Di waktu-waktu yang lain kan dia nggak dua sayap ya, ada yang qobliyah aja, ada yang ba'diyah saja. Tapi itu ambil semua ya supaya kita menterapi diri kita. Disitulah kita berdoa. Seandainya memang janin kita posisi kepalanya masih di atas dan plasentanya tempat aman, itu masih bisa menghipno diri sendiri untuk ya melahirkan normal gitu. Oke, dan itu dia di dalam senam-senam hamil itu selalu disuruh kita posisi sujud. Nah, sebelum senam hamil itu makanya pada saat kita sholat waktu sujud tuh agak lamaan sedikit itu sekalian. Ya, sekalian kita melakukan posisi. Kalau kepalanya kemana-mana gitu. Tapi kalau udah plasenta nutup udah deh, ya. Mending kita ya ambil jalan seksio sesar dan ya kita menterapi diri kita juga untuk semangat, sehat walafiat, lancar, ya rezeki juga lancar karena mungkin seksio mungkin nggak semuanya ditanggung BPJS, harus ada tambahan sedikit dan sebagainya. Ya. Hubungannya apa? Hubungannya itu tadi apa yang diucapkan kan jalan. Lewat mana Bu Aisyah? Lewat sistem saraf. Kita bermohon supaya kepala anak masuk di dalam panggul, kepala anak masuk di jalan, dan kepalanya sudah dibawa masuk jalan. Itu bisa terjadi karena sistem saraf yang kita ucapkan itu dia bawa pesan, ya sampai ke rahim. Bu Aisyah saya udah ngucapin berapa kali? Kalau cuma 1 kali, itu cuma jalan 1 kali. Karena yang namanya hipnoterapi harus diulang-ulang, diomongin lagi. Ya itu kaitannya. Sekarang bagaimana dengan ibu yang bipolar disorder? Bipolar ini adalah gangguan mood atau gangguan emosi seseorang. Cepet sedih banget dan cepet gembira banget. Makanya dia ada 2 kutubnya. Ya, manik terlalu gembira banget sama yang terlalu sedih banget sampai ada depresi ingin bunuh diri. Makanya disebut manik depresif. Itu bipolar, itu gangguan moodnya, gangguan emosinya. Ya. Kira-kira nurun nggak ya sama anaknya? Tergantung juga pada saat hamil, ya ada di posisi mana itu pada saat hamil? Depresi terus kah? Atau sedih terus pada saat si ibu yang bipolar? Nah kalau sedih terus itu memungkinkan ya hormon kesedihan kita juga mempengaruhi anak kita. Maka anak lahir paling tidak cepat sedih ya, atau cepat cemas gitu. Tapi bipolarnya sendiri sebagai disordernya dia nggak menurun. Tapi perasaan si ibu waktu pada saat hamil ya terjadi bipolar yang terlalu sedih, terlalu manik, terlalu depresif, itu mempengaruhi hormon-hormon di dalam rahim kita dan mempengaruhi hormon-hormon di janin ini.
Jadi gimana Bu Aisyah? Makanya yang sudah terdeteksi bipolar disorder tentu harus terus konsultasi dengan dokter, dengan psikiater ya, untuk pada saat kehamilan obat-obat mana yang aman supaya saya juga tidak terlalu sedih dan juga tidak terlalu gembira. Nanti biasanya ada obat-obatan yang aman untuk ibu hamil ya. Jadi kayak nonton ya. Dan lain schizophrenia ya. Kalau schizophrenia itu menurun. Gangguan kejiwaan itu menurun. Makanya ada secara genetik namanya kepribadian schizoid. Makanya kalau ada orang sakit jiwa, kita suka tanya, ada turunannya sakit jiwa juga nggak? Ada jalur keluarga dekatnya sakit jiwa nggak gitu? Nah kadang-kadang nggak tahu. Waduh nggak tahu Bu Aisyah. Kenapa? Karena biasanya sakit jiwa ini kalau ada keturunan kepribadian schizoid sakit jiwa dan dalam kehidupannya dia bagus-bagus aja, tidak ada terlalu tekanan tinggi, maka baru munculnya setelah umur 70 tahun ke atas. Makanya ada lansia setelah 70 tahun ke atas, kenapa jadi gila nih ya? Nenek-nenek jadi gila. Jadi muncul penyakit jiwanya, gangguan jiwanya, karena dia sudah ada kepribadian schizoid, cuman waktu kehidupan dari 0 hari sampai 70 tahun aman-aman aja. Dan pas juga dia panjang umur, dia di atas 70 baru muncul. Tapi ada juga yang nggak kelihatan dia gangguan jiwanya karena dia bisa mengelola stresnya dan pada saat umur 65 belum sampai 70 tahun dia meninggal. Makanya muncul gejala schizoidnya, schizophrenianya. Itulah makanya kita susah. Aduh, makanya kita selalu tanya, kakeknya meninggalnya umur berapa? 60 Bu Aisyah. Oh, berarti masih ada kemungkinan nih. Kakeknya meninggal umur berapa? 75 tahun. Tapi sehat-sehat kakeknya. Sehat. Tidak ada gangguan kejiwaan, tidak ada. Oh berarti nggak genetik dari kakek yang ini gitu. Cari lagi. Ya, kepribadian schizoid itu menurun. Nah, yang bahayanya adalah kalau dia terlalu stres, muncul sakit jiwanya sebelum umur 70 tahun atau pakai narkoba, termasuk ganja tuh. Ya. Walaupun orang nih bergoar-goar minta ganja dilegalkan, entar dulu ngerti nggak nih ganja kalau dipakai secara ilegal bisa membuat orang sakit jiwa lebih cepat. Apalagi yang punya keturunan kepribadian schizoid. Ya. Kalau ganja sebagai obat itu sudah ada derivatnya, udah ada turunannya, nggak usah dilegal-legalin, udah ada yang ganja yang dibikin obat yang sudah diperes sehingga ketergantungannya lebih bisa diatasi kan. Ya, nah jadi sekali lagi bahwa kalau kepribadian schizoid dia menurun. Ya, itulah kalau kita misalnya ada keluarga yang turunan misalnya kepribadian schizoid, ya kita hati-hati terhadap anak, nggak boleh terlalu menekan, ya nggak boleh terlalu bikin dia stres dan jaga supaya nggak pakai narkoba kalau ada keturunannya itu, ya. Nah, kemudian gimana ya Bu Aisyah, ini ibu ayahnya udah ikhtiar, udah men-setting bagaimana mendidik anak, alhamdulillah. Tapi dia lingkungannya nih, dia tinggal sama kakek nenek, sama tante-tante sepupu-sepupunya kan. Bisa mempengaruhi nggak? Iya bisa. Tapi tidak sekuat kalau bapak ibunya yang mempengaruhi. Jadi ajarkan anak untuk misalnya kita tinggal dekat-dekat tetanggaan gitu ya, ajarkan anak bahwa nak kalau kamu dengar sesuatu diajarin atau diajarin temen main Kak, ini waktu kecil ya, atau ayah nenek bilang cerita sama bunda ya gitu. Jadi tapi menyampaikannya dengan senang aja, jangan yang kamu lapor ya. Setiap siapa yang ngomong tante kamu, om kamu lapor sama, bukan begitu. Cerita ya. Ya. Nanti dia cerita. Bunda, kata bunda kan nggak boleh minum es krim. Ya, hanya boleh Sabtu Minggu minum es krimnya. Itu nenek kasih aku es krim hari Selasa, gitu ya. Apa gunanya anak cerita sama kita? Supaya kita juga meluruskan ya apa peraturan kita. Tapi ingat, kalau itu orang tua kita, bapak ibu mertua kita yang melakukan, nggak boleh bilang mereka salah. Walat kita Bu. Ya, kenapa? Kita ini produknya dia. Kalau ibu merasa berhasil diri sekarang, itu produknya orang tua ya ibu. Kalau ibu merasa suami ibu berhasil, itu produknya orang tua suami. Dan pada saat orang tua kita ya sesekali misalnya memberikan es krim pada anak kita, kita bilang, oh alhamdulillah. Itu bonus nak, berarti kamu baik sama oma, baik sama eyang, baik. Jadi ngebetulinnya gitu.
bahwa peraturan yang kita atur itu ya bukan tidak dipakai, tetap dipakai, tetapi pada saat anak mendapatkan es krim, mendapatkan gadget dari omanya, dari yangku, ya bilang aja itu bonus, nak. Sehingga oh ini bonus. Orang itu senang dengan bonus. Dan sampaikan, ya bisa jadi kamu baik. Kamu sering bantu apa sih sama oma? Aku pernah ambilin minum oma. Aku pernah ambilin sendal oma. Aku pernah oma masak, aku makan dengan senang. Ya itulah anak soleh. Itulah ya anak yang soleha sama oma, sama eyang, sama ya itu. Caranya ngebetulinnya gitu. Bu Aisyah, bukan orang tua kita sama kak budenya. Jadi berarti kakak kita kan? Itu juga nggak boleh langsung kita ekstrim. Budemu salah, bukan? Nggak bisa. Kenapa? Kan dari kita juga kita harus hormati. Bilang bonus juga? Iya bilang aja. Itu bonus. Kalau misalnya itu berupa peraturan-peraturan, nggak boleh main gadget, nggak boleh makan es krim, nggak boleh makan coklat, hanya hari ini, nggak boleh makan mie instan, boleh makan mie instannya hari libur aja. Suatu ketika budenya kasih, pas dia ke rumahnya kasih, ya nggak usah juga dimarahin itu anak. Kenapa kamu terima? Harusnya kamu tolak dong. Kamu kan tahu ini peraturan. Waduh, Bu, itu mie instan itu nggak apa-apa, tapi marah-marahnya ibu yang jadi apa-apa. Ya, jadi sekali lagi apabila lingkungan itu mewarnai peraturan-peraturan kita, sikapi dengan bijak. Ya. Tetapi kalau sangat bahaya, pindah dari tempat itu. Ya, maksudnya sangat bahaya itu tadi menzolimi anak kita, membuli anak kita selalu dipukul, didorong dia, ditarik rambutnya, itu sudah bahaya lingkungan itu, maka ibu harus hijrah. Mahal Bu Aisyah, memang lingkungan itu harus dibeli dengan harga mahal. Ini kan contohnya banyak. Rasulullah SAW tetap bertahan, tapi pada saat sudah diboykot, dizolimi, bahkan bukan hanya diri Rasulullah. Rasulullah kalau dirinya saja yang dizolimi, ya beliau bertahan. Tapi karena sudah umatnya terzolimi, maka dia hijrah gitu. Jadi kita juga melihat begitu. Kalau di lingkungan kita, ya sudahlah anak-anaknya itu yang membuli anak kita, bahaya. Bahkan orang dewasanya mencela-cela tetangga, itu pindah aja Bu. Ya kayak gitu. Tetapi kalau dia masih kerabat kita, orang tua kita, kakak kita, nah kita harus lebih sikap bijak. Ya, oke. Ya kira-kira begitu. Mudah-mudahan bisa. Bismillah ya. Kita bisa sama-sama terus ikhtiar ya.